Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianovana Putri dari kelas 5E dan perwakilan kelompok 4 dalam pendidikan dan sosial budaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai manusia dan kebudayaan. Di unit ini terdapat 8 submateri, yaitu unsur-unsur universal kebudayaan, ciri-ciri kebudayaan modern, perubahan kebudayaan, cara-cara perubahan kebudayaan, proses penerimaan perubahan kebudayaan, humaniora dalam konflik kebudayaan, manusia dan kepribadian, dan terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal, atau disebut dengan cultural universal. 7 unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi, dan yang terakhir kesenian. Yang pertama, sistem bahasa. 7 unsur kebudayaan universal yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang paling penting dalam analisa kebudayaan manusia. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Yang keempat adalah peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Yang kelima yaitu sistem ekonomi atau pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kehidupan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain, yang pertama berburu dan meramu, kedua beternak, ketiga bercocok tanam di ladang, keempat menangkap ikan, dan yang terakhir bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Keenam adalah unsur religi atau keagamaan. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Secara evolusionistik, religi manusia juga berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Perhatian utama para ahli antropologi pada awalnya adalah mengenai bentuk religi atau keyakinan yang bersifat alami. 7 unsur kebudayaan universal yang ketujuh adalah kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni
seperti patung, ukiran, dan hiasan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Jenis seni tradisional adalah wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi. Subunit yang kedua adalah ciri-ciri kebudayaan modern. Budaya modern adalah budaya yang muncul di era globalisasi dan budaya yang kebanyakan berasal dari luar Indonesia atau dari barat. Ciri utama dari budaya ini adalah kebebasan. Maksudnya bebas di sini adalah tidak terikat oleh sesuatu yang magis dan semua acaranya sesuai dengan akal logika manusia. Jadi tidak ada persepsi manusia kalau tidak mengikuti sebuah acara maka akan mendapat musibah yang tidak diinginkan. Budaya ini muncul paling banyak adalah budaya barat. Budaya ini biasanya datang karena adanya proses globalisasi yang masuk ke Indonesia. Tata acara pada budaya modern ini dengan sistem undangan surat resmi. Kehadirannya juga diabsensikan sebagai statistik acara dan tidak berlaku sistem labeling seperti budaya lampau. Tiap budaya tentu memiliki dampak positif dan negatif tersendiri. Dampak positif dari budaya modern ini pada umumnya adalah kehadiran ke acara tidak berdasarkan pada paksaan, melainkan berdasarkan sukarelanya, lebih menggunakan logika ketimbang kekuatan magis, pendataan kuantitatif, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya, kurangnya rasa persatuan dan kesatuan, tidak ada jaminan kekeluargaan atau jalinan kekeluargaan, dan terkadang budaya ini tidak cocok dengan masyarakat sekitar. Ciri lainnya adalah adanya penolakan pada tradisi, keyakinan pada kemampuan akal, kemajuan dan sains, pemisahan masyarakat dari yang sakral dan agama melalui proses sekularisasi, dan membuka nilai perubahan dan penemuan. Jadi dapat disimpulkan definisi budaya modern mengacu pada paradigma budaya yang nasionalistik, ilmiah, objektif, dan sistematik. Jadi tatanan nilai budaya yang dikemukakannya adalah berwatak modern, rasional, dan objektif dalam setiap esensi yang disampaikan maupun dalam pengungkapkannya. Dan submateri selanjutnya yaitu perubahan kebudayaan. Secara umum, perubahan kebudayaan merupakan perubahan yang dalam sistem yang menyangkut ide dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai terjadinya kondisi ketidaksesuaian antar unsur-unsur budaya yang ada dan akhirnya menciptakan keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Perubahan kebudayaan sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat, di mana perubahan kebudayaan ini dapat berlangsung dengan sangat cepat ataupun lambat dan umumnya sangat tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan hubungan sosial. Selain itu, perubahan budaya juga bisa mengacu pada gagasan untuk sebuah kemajuan sosial dan evaluasi sosial dan budaya. Perubahan budaya sendiri dapat berlangsung dengan cepat atau lambat dan umumnya tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. Karena hanya beberapa orang yang mengetahuinya ketika orang tersebut mulai membandingkan kehidupan sosial di masa lalu dan saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya antara lain: 1. Adanya penemuan baru, 2. Pengaruh jumlah penduduk, 3. Munculnya konflik, 4. Terjadi revolusi, 5. Keterbukaan pada lapisan masyarakat, 6. Motivasi berprestasi, 7. Sistem pendidikan maju, 8. Alkulturasi, dan yang terakhir asimilasi. Materi yang selanjutnya adalah cara-cara perubahan kebudayaan, evolusi dan revolusi. Evolusi. Penggunaan kata evolusi mengacu pada perubahan sosial yang memakan waktu yang lama tanpa ada kehendak dari masyarakat. Terbentuknya evolusi dipengaruhi oleh dorongan masyarakat agar bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat yang terjadi waktu itu. Revolusi. Sedangkan istilah revolusi lebih tepat digunakan untuk melakukan perubahan secara cepat tanpa direncanakan sebelumnya.
Kebalikan dari evolusi, jadi revolusi bisa terjadi karena sudah direncanakan sebelumnya. Meskipun demikian, ada juga yang tidak direncanakan. Yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial budaya ada dua, yaitu perubahan budaya yang direncanakan dan perubahan budaya yang tidak direncanakan. 1. Perubahan direncanakan dikatakan sebagai perubahan budaya yang direncanakan karena terjadinya perubahan berdasarkan pada perkiraan yang sudah direncanakan oleh pihak pembuat. Pihak pembuat rencana disebut sebagai agent of change. Kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Sebaliknya, perubahan budaya yang tidak direncanakan terbentuk karena tanpa direncanakan terlebih dahulu. Perubahan yang tidak direncanakan memiliki kecenderungan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan. Perubahan kecil dan besar. Selain masalah perencanaan dan revolusi, ada juga bentuk perubahan sosial yang berupa perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil. Terjadinya perubahan kecil lebih sering terjadi pada unsur perubahan sosial yang tidak memiliki pengaruh yang begitu berarti. Contohnya masalah perubahan fashion, perubahan lifestyle, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perubahan besar. Sebaliknya, perubahan besar akan mendapat pertentangan besar bagi masyarakat. Dikatakan terjadi perubahan besar apabila menyangkut pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh besar pada masyarakat. Sehingga jika unsur struktur sosial tersebut terlalu berubah drastis, bisa menimbulkan perubahan reaksi dan pertentangan dari masyarakat. Selanjutnya adalah proses penerimaan perubahan kebudayaan. Yang pertama, terbiasanya masyarakat memiliki kontak dengan kebudayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Kedua, jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang lebih dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerimaan unsur baru disensor terlebih dahulu. Ketiga, corak struktur sosial masyarakat atau sistem otoriter. Keempat, suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu. Kelima, apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya. Subunit selanjutnya adalah humaniora dalam konflik kebudayaan. Dalam konflik kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh cita-cita kebudayaan yang lain. Hal ini menyebabkan perhatian orang-orang kembali pada unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Orang selalu menggali lagi dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat manusia. Selanjutnya adalah manusia dan kepribadian. Kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti watak, diri manusia atau karakter. Konsep kepribadian meliputi 1. Corak tingkah laku sosial, dibagi lagi menjadi 2, yaitu tampak atau contohnya cara berjalan, cara berbicara, dan yang kedua tidak tampak. Bisa dilihat dari nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan hidup. Kedua, corak gerak-gerik badan manusia. Ketiga, tingkah laku manusia terhadap alam. Keempat, totalitas psikofisik yang kompleks. Kita sampai pada subunit terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor berasal dari dua, yaitu faktor internal atau bawaan dan juga faktor eksternal atau lingkungan. Adapun aliran yang mempengaruhi kepribadian sebagai berikut. Pertama, navitisme, kepribadian yang dipengaruhi sejak lahir, dan yang kedua, empirisme, yaitu kepribadian dipengaruhi dari pengalaman sejak seseorang lahir. Demikian penjelasan mengenai subunit 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.